Sik, dah rekam dah? Oh, tak mau. Sebentar ya. Apa nih? Tak keluar rekamannya, Pak. Pak Bambang, sebentar, Pak. Halo guys. Oke, baiklah Nanda semuanya, karena sudah sesuai dengan waktu pas jam 9.30. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang Ananda semuanya. Ya, terima Siang, Pak. kasih Bapak ucapkan atas kesediaan dari Ananda semuanya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Bapak benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah sudi dan rela untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita berdoa, Bapak ingin bertanya dulu, apakah kabar semua Ananda pada hari ini? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya, Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya, nggak ada kekurangan apa-apa. Ya, Baiklah, untuk mengawali bimbingan kelompok ini, Bapak minta mohon kesediaan dari Ananda untuk memimpin doa supaya acara ini berjalan lancar sampai selesai. Dipersilakan Ananda untuk membaca doa. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ananda Ahmad Arsi yang telah rela membaca doa untuk kegiatan ini. Bapak ucapkan terima kasih. Kemudian juga tujuan dari kita melaksanakan bimbingan kelompok ini yaitu supaya kita bisa belajar dalam bimbingan kelompok ini ya. Tujuan bimbingan kelompok ini ada azasnya Ananda semuanya, ada azas keterbukaan. Nanti azas keterbukaannya begini Ananda bisa mengungkapkan perasaan Ananda tentang tema yang sudah kita tentukan, yaitu merokok berbahaya bagi kesehatan remaja. Nanti Ananda bisa terbuka apa saja mengungkapkan perasaannya tentang rokok itu. Kemudian juga ada azas kesukarelaan. Alhamdulillah Ananda sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini dengan sukarela. Kemudian juga ada azas kerahasiaan. Ini untuk dirahasiakan pada pihak-pihak lain setelah kegiatan ini. Ini cukup saja kita yang kelompok ini hanya mengetahui tentang kegiatan ini. Ya, itu tujuannya. Kemudian tujuan dari kegiatan kelompok ini sesuai dengan temanya merokok ya, berbahaya bagi remaja itu. Bapak tuh ingin anggota kelompok dapat menelaah berbagai hukum merokok. Anggota juga kelompok dapat meningkatkan pengontrolan diri dari perilaku merokok. Kemudian anggota kelompok dapat mempertahankan diri dari pengaruh merokok. Kemudian juga anggota kelompok dapat membiasakan diri untuk hidup bebas dari asap rokok. Nah, itu tujuan yang akan kita ambil dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini, Ananda. Jadi itulah tujuannya. Oke, baiklah Ananda, apakah Ananda siap mengikuti layanan bimbingan kelompok pada siang hari ini? Siap, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke. Kemudian apakah Ananda ada yang kurang paham atau
masih belum mengerti tentang jalannya nanti tentang pelaksanaan bimbingan kelompok ini, atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan kalau ada. Dan kalau nggak ada, kita lanjutkan. Paham, Pak. Oke, paham? Lanjut, Pak. Oke, baik. Baik, kita mulai ke tahap inti ya. Nanti ini perhatikan video yang Bapak presentasikan ini ya, kemudian diamati betul-betul. Kemudian nanti setelah memperhatikan video ini, nanti Bapak mohon anggota kelompok mengungkapkan perasaannya ya. Kita perhatikan ini video ini ya dulu. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, faktanya tetap udah saja kelihatan, banyak orang Ananda? yang merokok. Bahkan Indonesia merupakan Apakah negara udah yang kelihatan? merokok terbanyak Udah, Pak. di dunia Oke, setelah perhatikan. Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, fase gas dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen sianida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen sianida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru yang berfungsi membersihkan paru-paru dari dahak atau mukus sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku perokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan arsen. Nikotin. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai merasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembekuan darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, di jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan, di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran.
Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Mengapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam paru oleh perokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang menghirup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan third hand smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok. Bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tanpa rokok. Karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Oke, itu yang video yang telah Bapak tampilkan pada kegiatan bimbingan kelompok ini tentang bahaya merokok ya. Seperti kita ketahui ya, Ananda anggota kelompok, merokok itu suatu kegiatan yang menghisap asap rokok ya, yang dihisapkan kemudian dihembuskan keluar. Ya, perilaku merokok ini sering kita jumpai di kehidupan lingkungan kita ya. Kadang asap rokok ini mau tak mau mengganggu bagi orang-orang yang tidak merokok. Nah, bagi orang yang merokok mungkin dia merasakan suatu kenikmatan bagi dia. Nah, baiklah Nanda, itu tanggapan Bapak tentang video ini. Bapak persilahkan kepada anggota kelompok untuk memberi tanggapan tentang hal-hal merokok ya, tentang hal merokok. Dipersilakan ketua kelompok untuk mempersilakan anggotanya memberikan tanggapan tentang hal merokok. Ya, Bapak persilakan. Baik, untuk tanggapan merokok dipersilakan kepada teman Nirwanda. Perasaan tentang rokok. Baiklah. Terima kasih rekan Ahmad Ramadan. Tanggapan saya tentang merokok, bagi saya yang tidak merokok itu sangat mengganggu. Dalam halnya termasuk polusi udara. Bagi yang merokok mungkin itu suatu kenikmatan. Sedangkan saya sebagai tidak pecandu rokok, itu salah satu gangguan bagi saya. Membuat saya tidak nyaman dekat orang yang tidak merokok, yang merokok. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih pada Ananda Nirwanda. Yang lain, ada yang lain lagi? Silahkan. Saya Pak. Silakan. Saya Arifin Effendi. Menurut saya, ketika seorang itu merokok, itu sangat disayangkan karena dari video yang telah kita lihat tadi, itu jelas tertera bahwa bahan-bahan dari rokok itu sangat berbahaya. Selain berbahaya bagi dirinya sendiri, juga berpengaruh besar untuk orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Arifin.
Jika ada anggota kelompok yang lain, dipersilahkan. Saya, Pak. Ya, oke, baik, Maria, persilahkan. Perasaan saya ketika berada di orang yang sedang merokok, saya pribadi tidak bisa mencium aroma asap rokok karena ketika saya mencium itu saya yang sesak nafas. Iya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda Maria. Oke, ada yang lain? Ada lagi? Silahkan. Menurut saya Pak, sangat buruk sekali orang yang merokok tuh Pak. Bisa dia tidak pernah kena penyakit, dia bisa kena penyerangan penyakit gitu Pak. Oh iya. Akibat merokok tuh Pak. Udah Pak, sekian aja Pak. Iya. Oke, ada masih ada yang lain? Silahkan yang memberi tanggapan tentang rokok. Saya, Pak. Oke, oh, Dea, ya silakan Ananda Dea. Ya, ini terbuka saja ya. Kita diskusi ini kan kelompok ini kita terbuka ya, sampai aja tanggapannya. Oke, silakan. Mungkin sebagai pembuat, Mbak. Oh, Diantisipasi dengan laki-laki, padahal perempuan itu juga yang merokok gitu kan. ya. Ada berbahaya di situ dan ditulis merokok. Jadi yang tidak merokok yang akibatnya dari rokok itu membuat gitu, terganggu yang merokok gitu. Gitu Pak. Ya, sudah. Oh, terima kasih, Mbak Dea, Anda yang telah memberi tanggapan. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Saya Pak, Oh ya, Yosega, silahkan. Anda Yosega. kalau menurut saya Pak, rokok itu merugikan diri kita sendiri. Kalau sudah tercandu rokok, itu paling sulit untuk menghentikannya. Oh iya. Dan yang saya lihat sekarang kebanyakan orang kena penyakit serangan jantung atau lain-lainnya. Iya Pak. Ya, oke. Itu aja ya. Oke, terima kasih Yosega. Ada lagi yang lain? Apakah ada lagi yang silahkan Ananda, kita terbuka yang hari ini. Oh, Yeni, oke, Yeni, silahkan. Tentang rokok ini, bagi saya sangat terganggu apabila mendekati seseorang yang sedang merokok, karena asap tersebut bisa membuat sesak nafas atau penyakit. Menurut saya, terima kasih. Oke. Oke, apakah ada lagi ya? Ini oke, kalau mungkin ya kalau Bapak rasa yang ini untuk perasaan hal merokok, kalau Bapak lihat ya, ini tentang perasaan yang apa ya, yang kejelekan dari rokok. Nah, ini Bapak minta juga kalau ada mungkin bagi teman yang lain untuk perasaannya jika apa yang merokok, bagaimana perasaannya ketika ia merokok. Silahkan, apakah ada kita terbuka ya Nak ya pada siang hari ini, jika ada perasaannya tentang perasaannya ketika dia merokok itu bagaimana ya, silakan Ananda cerita di sini. Anak-anak ungkapkan perasaan Ananda merokok pada hari ini ya, silakan. Oke. Baik Pak, saya Pak. Oke. Ramadan. Jadi Oke, Ananda Ramadan, kita persilakan. ini perasaan saya ketika merasakan
rokok itu Pak sendiri itu mendapat perasaan yang mungkin orang lain tidak bisa dapatkan. Salah satunya itu lebih tenang Pak. Oh, Lebih tenang pemikiran ketika merokok itu, dan juga ya. perasaannya tuh lebih enjoy aja Pak. Oh, lebih Ketika lebih merokok. lebih lebih enjoy ya. Ya, Oh, jadi ketika merokok itu apa namanya adanya perasaan nyaman, enjoy ya seperti itu. ya, rasa nyaman Pak. Oke. Ada lagi Armadani tentang yang perasaannya dari selain dari rasa tenang ketika merokok? Mungkin rokok itu Pak, bagi yang perokok ini Pak, contohnya saya sendiri lah Pak. Iya. Itu mungkin ketika kita menghisap rokok itu ada Iya. rasa tersendiri Pak, yang mungkin orang lain itu tidak bisa dapatkan dari rokok itu. Oh, jadi bagi sesuai Ananda ungkapkan tadi bahwa merokok itu ada rasa tersendiri, kemudian diberi rasa kenyamanan ya, seperti itu ya Ananda ya. Ya Pak. Oke, hanya itu saja dari Ananda. Ada lagi perasaan-perasaan yang lain? Oke Pak, cukup itu aja Pak. Oke, terima kasih Ananda Hamrabani. Ada lagi peserta anggota yang lain yang pengalamannya tentang rokok gitu? Bagaimana? Apa ada? Silahkan ditanggapan. Ya, Pak. Oke, Rul. Silakan. Suaranya bisa jelas, Irul? Saya Pak, ketika saya merokok Pak, jadi saya itu merokok ini sebenarnya tak terlalu sakit atau tak terlalu candu ya kan. Ya. Tapi saya ini merokok ini ketika saya menghilangkan stres saja Pak. Kadang pikiran itu kan kadang kacau berantakan, makanya saya tak merokok Pak. Oh gitu, berarti gini, Nanda Irul ini ketika ada pikiran kacau baru merokok, jadi di situ ya, seperti itu. Kalau seandainya pikirannya nggak kacau, gimana? Apakah merokok atau tidak? Tetap merokok atau gimana? Kadang sudah terbiasa juga kan merokok itu kan. Ya. Juga, Pak. Oke. Terbiasa. Oke. Ya. Ya. Tadi baca-baca, Pak. Hah? Pak. Saya baca-baca di Google. Ya. Itu mikrofonnya apa? Pakainya Pak. Jelas. Kita manfaat rokok Pak. Oh. Pak dong. Ya. Lebih kuat dan cepat sembuh dari serangan jantung. Oke, Ananda Irul, karena suaranya terganggu ya, cukup ya. Oke, terima kasih Bapak juga sudah paham gitu. Kemudian ada peserta yang lain ya, atau yang lain tentang pengalaman gimana perasaannya ketika merokok gitu. Silahkan. Saya Pak. Oke, siapa? Muhammad Al-Farizal Pak. Oh, Muhammad Farizal, silakan Muhammad Farizal. Ya. Oke, yang dikatakan sama teman-teman kami itu benar. Kalau kita lagi kerja kan, habis kerja lah, sambil istirahat, rokok itu terasa nyaman gitu. Oh, gitu ya. Ya Pak, rasa nyaman, kayak lebih tenang gitu, nggak ada masalah aja Pak. Iya, iya. Atau ada apa lagi selain itu, apakah ada yang memotivasi mesin motivasinya bagaimana gitu? Motivasi nggak ada sih Pak, cuman kayak nyaman aja kalau merokok itu Pak. Kalau ada masalah kan, rokok campur kopi enak tuh Pak, hilang masalah. Iya.
Cuma itu Oke, Pak. cuma itu aja. Ya Pak. Oke, ya. Bagus, Muhammad Farizal. Ya, di sini sekali lagi Bapak ungkapkan kita terbuka ya, kita terbuka. Atau teman yang lain, silakan. Ada lagi anggota kelompok yang lain yang? Ya. Ada Pak. Oh, Muhammad Izwandra. Ya, silakan Muhammad Izwandra. Ya. Ya, menurut saya rokok tidak bisa dilihat dari sisi negatifnya, Pak. Oh, karena banyak juga bisa. yang positif dari rokok. Ya. Bisa menghilangkan stres. Dan menambah energi, Pak. Ya, itu. Oh. Jadi maksud Ananda Izwandra ini ada segi positif dan segi negatifnya juga ya. Iya Pak. Iya. Jadi kalau selain segi positifnya, adakah lagi segi positif yang lain selain daripada yang tadi? Ada lagi? Ya, tak ada lagi Pak. Oh, cuma itu? Iya Pak. Oke, kalau nanti dibandingkan antara antara begini, segi positifnya, segi negatifnya ini, Ananda mana yang kira-kira banyak? Yang positifnya segi negatif Pak. Banyak segi negatif dari positif ya? Iya Pak. Oke, terima kasih atas tanggapan Indra. Silakan, apakah ada yang lain lagi dari peserta kelompok? Saya Pak. Untuk beri tanggapan. Oke, ya, Gio, silakan Gio. Menurut saya Pak, yang rokok itu enak Pak. Itu bisa santai, aman kan? Ya. Menurut saya itu aja Pak. Oh, itu aja. Oke. Oke. Ada lagi yang lain? Weka. Saya Pak. Oke, silakan. Saya Ahmad Arsi. Ya. Jika saya merokok Pak, pikiran saya terasa senang Pak. Happy kan. Ya. Ya. Itulah Pak. Jadi perasaan Ahmad Arsi ketika merokok itu happy, nyaman, senang lagi itu ya. Ya Pak. Bisa juga Pak menghilangkan lelah ketika kita sedang bekerja kan. Oh. Apakah ini Ananda ini rata-rata itu satu hari itu kira-kira ada berapa batang rokok yang dihabiskan kira-kira? Kalau menurut saya Pak, kadang ada sekitar 3 batang. Oh, masih belum masih belum belum masuk kecandu berat ya, baru coba-coba gitu. Ya, ini oke, sebelum Bapak memberi tanggapan lebih lanjut, apakah ada yang peserta yang lain? Silahkan memberi tanggapannya atau pengalamannya. Apakah ada lagi? Ada Pak, saya Pak, Sohimi Aziz. Oh ya, silahkan Sohimi Aziz. Ya. Kalau perasaan saya Pak, merokok itu sepertinya tenang, santai, slow aja lah, kayak biasanya aja. Tapi pun kalau menurut saya kan baru-baru belajar, jadi dalam 1 minggu itu nggak rutin merokoknya, paling sekali 1 hari, lepasnya enggak. Lepasnya besoknya lagi. Paling lepas makan lah sering merokok itu. Tapi pun kayak begitu juga lah Pak, jarang-jarang juga lah. Oke, berarti masih seperti Ahmad Arsi ya, masih belum ketagihan berat, belum kecandu berat ya, masih coba-coba ini. Ya Pak, masih coba-coba. Masih coba-coba. Mungkin karena pengaruh teman atau barangkali ya. Mungkin ya Pak. Pengaruh teman. Ya Pak. Nanti pengaruh teman. Oke, terima kasih Sohimi Aziz.
Oke, ada lagi yang lain atau gimana? Ahmad Ramadhani sebagai apa? Apakah ada lagi? Udah? Oke, kalau memang sudah habis, oke, Bapak akan memberi tanggapan ya. Nanti kita di sini diskusi ya, diskusi kelompok. Jadi di sini juga berarti ada juga siswa yang memandang sisi negatif terhadap rokok, ya. Ada yang memandang segi positifnya terhadap rokok, ya. Oke, bagaimana pendapat Ananda ini? Jika kalau banyak segi positifnya, segi negatifnya rokok itu dibanding segi positif, kenapa? Nah ini, kenapa timbul apa ya? Kenapa masih rokok tetap dijual di negara kita ini? Kalau memang banyak segi negatifnya, apa alasannya? Coba Ananda ungkapkan perasaan Ananda. Kenapa rokok itu tetap diperjualbelikan? Oke, silahkan Ahmad Ramadhani, jika sebagai yang perokok, sebagai yang perokok yang mungkin tidak merokok, Bapak juga silahkan untuk beri tanggapan, tapi terutama yang perokok. Gimana tuh kalau seandainya misalnya pemerintah itu dilihatnya banyak segi negatifnya dibanding positif, bagaimana kalau pemerintah itu menutup, tapi tak ditutup pabrik itu, tapi masih tetap diperjualbelikan. Nah, bagaimana ini kepada peserta kelompok? Coba beri tanggapannya. Oke? Baik, Pak. Ini dari saya sendiri. Oke. Mungkin kita bisa lihat kan masih diproduksi rokok ini oleh pemerintah. Kenapa enggak ibaratnya kita ditutup? Mungkin ini saya sebagai perokok lah, Pak. Contohnya, itu salah satu, kalau bagi pemerintah, salah satu pajak terbesar, Pak. Itu di Indonesia. Rokok itu, Pak. Ya. Itu salah satunya, Pak. Dan yang kedua, Pak, yang konsumen itu masih banyak, Pak, yang membeli rokok tersebut. Jadi itu, Pak, mungkin kenapa pemerintah itu tidak bisa menutup pabrik rokok itu, Pak. Oke. Mungkin itu ya. Iya, Pak. Oke. Silahkan, terima kasih Ahmad Ramadhani. Atau ada lagi yang memberi tanggapan kenapa kalaupun banyak sisi negatifnya rokok itu, kenapa masih tetap orang-orang bertambah banyak untuk merokok, ya? Silakan kalau ada yang memberi tanggapannya atas pertanyaan Bapak itu, silakan. Ya mungkin Irul, ya silakan Irul. Ya. Ya, rokok itu kan yang seperti dikatakan Ahmad Ramadhan tadi. Jadi mungkin yang karena orang-orang lain yang tidak merokok ini, dia itu dipengaruhi oleh teman-teman, Pak. Oh, ya. Itu dia merokok juga, Pak. Oh, berarti berdasarkan pergaulan hari-hari ya? Ya, pergaulan. Oh, berarti kalau seandainya ya? Saya pun juga gitu, Pak. Oh, gitu. Berarti oh iya. Jadi gini, Nanda Irul, jadi kalau seandainya Nanda Irul tidak berteman dengan yang perokok, mungkin bisa berhenti merokok ya, gitu? Ya, mungkin bisa jadi, Pak. Tapi saya tak tahu juga, Pak. Berarti karena udah ada pengaruh teman ya, seperti itu. Udah terlanjur. Iya. Oke, terima kasih atas tanggapannya Irul. Boleh dari apa mungkin seperti apa tanggapan yang lain tentang pertanyaan Bapak itu tadi, kenapa masih dengan pertanyaan sama, kenapa masih diperjualbelikan padahal banyak sisi negatifnya, ya? Silakan kalau ada yang lain dari peserta lain. Saya, Pak. Ya, Nirwanda, Nirwanda silakan, Nirwanda. Ya, menurut saya, Pak, benar kata Ahmad Ramadhan. Sebagian penghasilan negara didapatkan dari pajak rokok, kecuali ilegal. Ya.
bagi yang baru-baru belajar merokok nih, macam siswa SD, SMP, SMA, mungkin kurangnya penyuluhan dari pemerintah gitu ataupun puskesmas terdekat gitu tentang penyuluhan itu, Pak. Mungkin kalau dikuatkan lagi tentang itu berkurang mungkin, Pak. Tapi kalau berhenti, kalau berkurang mungkin bisa dihindari gitu, Pak. Iya. Oke. Ada lagi, Nirwanda? Mungkin itu aja lah, Pak. Oke, terima kasih ya Anda semuanya. Rasanya memang enak ya diskusi rasa Bapak hidup tentang rokok ya, bagaimana ini rasa Bapak yang laki-laki semuanya ya Pak. Kalau yang anggota perempuannya dengan pertanyaan yang sama, kenapa bisa rokok itu walaupun banyak sisi negatifnya, tapi tetap orang masih suka dengan merokok. Ya, dari apalah Bapak minta dari siswi perempuan ya, yang wanitanya. Silakan salah satu perwakilan. Saya, Pak. Kira-kira. Oh ya, Maria, silakan Maria. Karena di Indonesia ini kan industri rokoknya itu besar gitu. Seperti dikatakan Ahmad Ramadan, pajaknya besar. Nah, begitu juga kan ada rakyat yang kerja di situ. Ketika produksi rokok itu dihentikan, maka banyak pengangguran. Jadi pasti pemerintah tuh kewalahan mencari lowongan kerja untuk yang rakyat yang berhenti dari pekerjaannya itu tadi, Pak. Iya. Satu kendalanya juga. Oke. Iya. Oke, cuma itu. Oke, terima kasih ya semuanya atas tanggapan tentang rokok ini ya. Tapi ketahuilah Anda semuanya bahwa apapun itu rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan si perokok sendiri maupun kesehatan bagi yang tidak merokok di lingkungan sekitarnya. Misalnya kalau Ananda mungkin ada yang merokok, nanti rokok di rumah, nanti ada anak kecil ya. Nah, itu akan lebih, itu namanya perokok pasif. Perokok aktif dia ada dua, perokok aktif dan perokok pasif. Kalau perokok aktif orang merokok, sedangkan yang pasif itu orang yang menghirup asap rokok, namun dia tidak merokok. Nah, kemudian juga kalau kita kaitkan dalam segi hukum ya, segi hukum itu di Indonesia ini kalau menurut menurut hukum dari itu ada dua beda. Yang pertama kalau dari MUI itu sesuai dengan MUI itu merokok itu haram bagi perempuan hamil ya, bagi anak-anak kecil ya, rokok haram ya. Nah, namun bagi ulama-ulama NU tidak mengharamkan ya, belum mengharamkan tentang rokok. Jadi ada dua hukum rokok menurut di Indonesia ini. Ada yang haram dikeluarkan oleh fatwa MUI, sedangkan dari ulama NU itu tidak jatuh haram. Nah, namun Bapak ya sebagai pemimpin kelompok juga menanggapi bahwa memang merokok itu berbahaya Anda ya. Apapun itu alasannya, mungkin tadi Bapak dengar tanggapan-tanggapannya begini, ada yang waktu stres dia merokok ya, seperti macam Irul tadi ya, Nanda Irul ya, seperti tadi ada mencari ketenangan. Tapi kalau boleh Bapak usulkan, kalau kita mau ketenangan itu bisa kita cari jalan yang lain. Mungkin kita hiburan, main, mungkin kita olahraga atau melakukan aktivitas lain, karena merokok ini selain berbahaya bagi kesehatan juga kita menghabiskan uang. Nah, uang rokok itu mahal kan? Kira rokok itu mahal. Nah, itu. Nah, oke, tanpa terasa ya Nanda waktu, karena waktu juga
tidak berapa lama lagi akan berakhir. Nah, untuk dari kesan-kesan ini, apakah ada Ananda yang memberi kesan atau pesan dengan kegiatan ini? Bapak persilakan untuk sebelum kegiatan kelompok ini kita akhiri. Silakan yang ada kesan ataupun pesan dari peserta kelompok. Silakan kalau ada. Ya. Menyampaikan pesan dan kesan dari materi rokok ini, silakan. Apakah ada? Ahmad Ramadhani atau Mirwanda, apakah ada pesannya gitu untuk kesannya belajar tentang kegiatan kelompok ini? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, kita akhiri. Silakan. Ya, saya Pak Nirwanda. Nirwanda, oke. Ceritakan kesan atau tanggapan setelah mempelajari materi ini. Silakan. Menurut saya Pak, kesannya positif sih Pak. Bagus. Bagus itu tentang berkelompok ini, kegiatan berkelompok ini, sehingga kita lebih memahami gitu zat-zat yang terdapat dari rokok, bahayanya rokok, dan apa motivasi orang merokok. Kita udah tahu itu kan dari orang perokok, ada yang lebih santai gara-gara rokok, ada yang habis bekerja sambil habis makan, kita lebih tahu. Jadi mungkin mereka ada yang bukan pecandu kuat kalau masih seumuran kami gitu. Cuma ya ada yang menenangkan gitu. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih atas kesan dan pesan Ananda. Ada yang lain dari anggota kelompok yang mendapat pesan atau kesan dari kegiatan ini? Saya Pak. Oh ya, Maria, silahkan Maria. Saya memberikan saran kepada yang merokok dan merokok dari sekarang, karena merokok itu bukan hanya berbahaya tentang kesehatan, tetapi berbahaya juga untuk keuangan. Nah, saya juga mewakili dari kaum wanita. Pada dasarnya, wanita yang bijak tidak menginginkan seorang laki-laki yang your partner is a reflection of yourself. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itu pesan ya bagi yang pesan teman, bagi yang perokok ya. Silakan Irul, ada pesan-kesannya? Ya, Pak. Menurut saya Pak, kesan-kesan dari saya Pak, bagi yang sudah terlanjur merokok, merokoklah, tapi jangan mencuri. Yang merokok, jangan merokok. Tolonglah. Tolong. Berarti oh gitu, berarti kalau yang merokok silakan merokok, tapi jangan mencuri gitu. Iya. Karena kan kebanyakan orang kan, apalagi anak-anak kecil nih Pak, budak baru lagi merokok nih, kadang dia tak ada uang mencuri dia Pak. Oh iya. Oke, terima kasih Ananda Irul. Oke, ada lagi satu orang lagi sebelum kita akhiri. Baik Pak, saya Pak. Oh ya, Ahmad Ramadhani, silakan. Saya sendiri dari memahami dari video dan materi tentang rokok ini Pak, mungkin kita sudah tahu kan Pak, masih banyak zat-zat yang berbahaya di dalam rokok, tetapi kita masih saja untuk merokok. Mengapa dari itu Pak? Mungkin dari sudah kita lihat ini Pak, saya berpikir 2 kali Pak untuk merokok. Ya. Jadi gimana Pak? Kan sudah kebanyakan itu sudah di dalam bungkus rokok itu sudah dikatakan untuk peringatan dilarang merokok, berbahayanya merokok. Kenapa kita masih merokok? Itu yang saya masih heran sampai sekarang Pak untuk perokok. Itulah Pak. Oke, itu tanggapannya. Ya Pak. Oke, karena waktu ya, atau gini nanti kalau memang kita perlu pembahasan, maka kita akan lanjutkan pada bimbingan kelompok di lain waktu. Apakah Anda setuju nanti kalau memang masalah rokok ini perlu kita bicarakan lagi di lain waktu? Oke, mungkin juga waktu karena ini. Oke.
Oke, jadi sekali lagi Bapak sampaikan bahwa memang bagi Ananda merokok itu sangat berbahaya sekali ya. Bagaimanapun caranya, kalau dapat berhentilah dari kebiasaan merokok. Karena dari awalnya coba-coba sehingga nanti menjadi ketagihan. Apabila sudah tagih, maka kalau sudah ketagihan nanti akan sulit untuk berhenti. Nah, jadi itulah jangan lagi merokok. Itu pesan Bapak ya. Oke, karena sudah akan kegiatan diakhiri, sebelum Bapak terima kasih Bapak ucapkan ya kepada Ananda semuanya yang telah hadir ya pada hari ini, yang telah sukarela mengikuti kegiatan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini ya, nanti Bapak akan kasih angket LKPD di WA saja ya, WA grup kita. Nah, nanti Ananda isi angket maupun LKPD itu ya sesuai apa yang ada di hati maupun perasaan Ananda. Oke, sebelum kita tutup, di sini Bapak minta untuk baca doa ya, untuk doa supaya kegiatan ini ada ridho Allah dari Subhanahu wa taala ya, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan untuk memimpin doa. Oke. Karena kegiatan kita sudah hampir habis, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih sekali lagi Ahmad Arsi karena telah suka rela membaca doa ini ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini ada hikmahnya, apalagi tentang rokok. Dan nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dalam bimbingan kelompok. Mungkin hanya inilah, dengan berakhirnya doa itu tadi, maka berakhirlah ya sesi kita pertama ini dalam bimbingan kelompok. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda semuanya, kepada Bapak dosen juga, Bapak Bambang ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.